Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan ini sambungan video kemarin ya. Minggu lalu saya udah buat rakitan PC 3 juta menggunakan komponen baru. Nah, dengan ongkirnya mungkin bisa sekitar 3,5 jutaan. Di sana tuh banyak banget teman-teman yang request nih, "Bang, rakit PC 4 jutanya dong." Gitu. Tapi tetap menggunakan komponen baru. Oh gitu. Jadi di sini saya akan coba buat rakitan PC 4,5 jutaan dari Intel menggunakan komponen baru ya, dan tetap nantinya bisa upgradable ke depannya. Bisa upgrade prosesornya, bisa upgrade memori RAM, PGA card dan lain-lain. Kebetulan ini baru dari Intel aja. Nanti kalau misalkan banyak banget yang minta dari AMD, akan saya buat juga gitu. Oke, mulai dari yang pertama, masih tetap menggunakan Intel ya. Tapi ini Intel generasi ke-12 Alder Lake. Prosesornya Intel Pentium Gold 7400, 3,7 GHz. Dan ini soketnya udah terbaru ya, LGS 1700. Dan yang terbarunya lagi di sini sudah menggunakan Intel UHD 710. Ini yang terbaru dari Intelnya ya. Kalau generasi sebelumnya masih menggunakan 630, 610 gitu kan, yang ini udah menggunakan 710. Terus untuk motherboardnya di sini saya udah cari juga menggunakan ASRock H610M. Ini ya, ingat ya, Alder Lake harus menggunakan motherboardnya yang soketnya 1700. Nah, kayak si ASRock H610 ini LGS 1700, dan ini tuh udah ada port LiSPI PGA card dan HDMI-nya juga. Jadi tanpa PGA card nantinya tetap bisa nampil ke monitor. Terus ini juga udah ada slot M.2 NVMe. Ya, kalian udah tahu kan kalau misalkan menggunakan storage NVMe, performanya semakin ngebut, makin lancar gitu ya. Dipakai multitasking oke, dipakai main game juga sedikit nambah loadingnya semakin cepet gitu kan. Kalau misalkan game-game yang loading lama kayak GTA 5 gitu kan, loadingnya tuh kalau misalkan pakai NVMe semakin cepat. Kita akan tes juga nanti ya. Terus lanjut untuk memori RAM-nya, di sini harus pakai 8 GB aja lah, jangan 4 GB. Kemarin kan 4 GB, di sini 8 GB non RGB. Ada pilihannya di sini, saya carinya ada Phenom RX, harganya sekitar 441 ribuan. Speednya 2666 MHz. Nanti kalau ada budget lagi tinggal di upgrade ya ke 16 GB gitu. Ini prosesornya nih udah ada. Kalau kemarin kan belum ada prosesornya, sekarang udah ada. Jadi bakalan saya tes langsung gitu gamenya. Oke, terus untuk storage-nya, karena si motherboardnya ini udah support M.2 NVMe, jadi saya pasangkan Adata XPG SX 6000 Lite 128 GB aja. Mantep banget ya, speednya 1600 MB per second, karena ini yang versi Lite-nya. 128 GB ini udah lebih dari cukup untuk diinstalkan Windows 10, Microsoft Word, terus game-game ringan, terus software-software editing udah bisa. Nanti masih ada space-nya lah gitu. Terus untuk power supply, nah di sini tuh power supply 500 ribuan banyak banget ya. Ada dari Deepcool nih yang PF 500 watt, ini udah 80 plus juga dan udah bersertifikasi juga. Kalian bisa cek, nanti saya simpen di deskripsi ya kelebihan-kelebihannya. Dan dari apa lagi? Dari Sigmatek juga ada. Pokoknya banyak lah, nanti kalian boleh cek lah. Kalau ada nanti saya akan simpen link-linknya di deskripsi gitu kan. Terus terakhir untuk casing. Nah, untuk casing ini ternyata banyak banget request yang simple gitu kan. Harganya murah, simple, nggak terlalu banyak RGB, tapi tetap enak untuk dipajang. Nah, ya mungkin salah satunya aja gitu ya. Di sini saya akan tampilkan aja. Nih banyak banget, saya juga bingung. Yang penting harganya sekitar 400, bukan 500 ribu ke bawah. Tampilannya elegan, warnanya ada putih, ada hitam gitu kan, keren banget. Terus ketika saya totalkan ini rakitan PC saya ya, sekitar 4.300.000-an. Ini belum termasuk ongkir, belum termasuk monitor, keyboard, mouse, headset, belum. Ini hanya PC-nya saja. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performanya si Intel Pentium Gold ini yang mengandalkan bawaan si prosesornya UHD 710 tanpa PGA card ya. Kita tes game aja sekarang. Let's go.
Pertama, yang saya tes adalah game e-sport Valorant. Masih sanggup ya di 1080p preset high. Nah, segini FPS-nya, kalian bisa lihat ya. Namun saya rasa kurang nyaman aja, makanya harus di setting low. Nah, kan game-game FPS gini nih lebih enak kalau main gamenya di atas 60 FPS. Makanya di sini saya turunkan ke low biar FPS-nya rata-rata di 60 FPS ke atas. Ya. Jadi kalau misalkan mau mabar sama teman-teman lebih santuy. Namun kalau FPS-nya kurang tinggi, kalian boleh ya setting resolusinya ke 720p, dijamin FPS-nya ini jauh bakalan lebih tinggi. Masalah suhu prosesor pastinya adem banget, kalian bisa lihat, dan CPU power juga kalian bisa lihat di sini irit banget. Terus game keduanya, ini game yang nggak pernah mati, GTA 5 ya, sering banget ditanyain sama temen, "Bang, tes dong GTA 5." Oke, siap. Tentunya ini masih kuat ya, namun harus setting 720p, presetnya normal kayak gini nih. Nih baru deh FPS-nya rata-rata di 55 FPS. Dan ya nyaman lah dimainkan kayak gini. Watt CPU-nya juga kalian bisa lihat 20 watt saja ya, ini untuk CPU-nya saja. Prosesornya aja gitu. Kalau ditotalin sama komponen lain ya ini berkisar di 60-70 watt. Ya irit lah. Misalkan nih lampu rumah aja kadang ada yang 15-20 watt. Dikali 5 lampu di rumah. Kadang-kadang udah 100 watt kan, lebih gede juga. Nah, ini coba game yang sedikit lebih berat, PES 2021 nih ya. Ini saya tesnya di resolusi 720p settingan low, tapi FPS yang didapat berkisar di 45 saja. Ya ini masih normal lah kalau segini mah ya. Udah nggak ada masalah kalau mau main multiplayer bareng temen. Seharian juga masih aman, masih enak kok, santai ya. Terus game Resident Evil 6 ini 720p, awal main sih masih di 40 FPS-an ya kira-kira, tapi pas ada ledakan-ledakan atau pas banyak zombie, kadang nge-lag parah, nge-freeze. Kadang-kadang juga nge-close sendiri, jadi kurang nyaman aja kalau dimainkan. Harus tambah PGA card dulu biar lebih enak main game-game berat di atas kayak gini. Terus game berat lagi, lumayan berat sih ya, Rise of the Tomb Raider, nih di benchmark nih ya. Hasil FPS-nya ini menurut saya ya kurang playable aja. 17, 20 FPS, 21 gitu kan. Nggak usah dipaksain lah. Tapi di sini saya hanya pengujian aja supaya kalian ada bayangan segimana sih performa maksimum si prosesor ini ketika dites game seberat ini gitu. Dan terakhir saya tes editing Premiere Pro tapi 2015 ya. Kalau 2019 pasti harus tambah PGA card. Sebetulnya editing ringan kayak ngekat terus tambahin teks ini masih bisa. Asalkan nggak terlalu banyak efeknya, nggak terlalu banyak ya layer-layernya, ini masih bisa lah. Tuh kalian bisa lihat di sini nih ya. Hasil kamera dari Sony A6400 60 fps 1080p masih bisa di-cut aja, ditambahin teks. Nah nih, cuman rendernya aja nih yang harus bersabar sedikit kayak gini. Ini lama banget meskipun beberapa menit. Rendernya juga hampir 5 menit lebih gitu kan. Padahal cuma ngekat aja. Terus saya tes juga nih Photoshop 2015 ya. Ini editing ringan, menurut saya ini lancar. Kayak gini nih, ganti warna, ganti background gitu, ngekat aja, nge-crop aja, lancar lah untuk editing foto mah, aman. Nah, oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi dites beberapa pengujian juga? Sebenarnya saya ada pengujian ngedit pakai Premiere Pro 2015, ini masih tetap bisa, cuman rendernya aja yang cukup lama. Gitu kan. Kalau kalian ngedit videonya ringan, nggak apa-apa, si Pentium Go 7600 ini masih tetap bisa diandalkan. Tapi menurut saya kalau mau editing tetap harus pakai PGA card eksternal. Tapi di video selanjutnya saya akan tancapkan RTX 3050. Bagaimana performanya? Apakah bottleneck? Apakah cukup pas atau kelebihan kekurangan? Pokoknya jangan lupa subscribe ya video channelnya Sekilas IT, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini gitu. Oke, mantap ya, nanti kita sandingkan dengan RTX 3050.
Oke, mungkin gitu aja. Nanti kalau banyak komentarnya pengen yang AMD saya akan buatkan, atau kalian punya saran dan masukan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.